eh, perjalanan di tahun 2025, 26, 27 ini adalah merupakan gerbang baru yang mana adalah sesuatu yang kata Abah dunia tidak baik-baik saja tadi semua. Bahkan cikal bakalnya adalah burung ababil itu akan muncul adalah tadi pasangannya air adalah api. Tapi tentu ababil yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu tidak, itu kan hanya istilah Allah ya. Tapi hakikat dalam prakteknya kan berbeda. Bahkan Abah menyaksikan bagaimana nanti akan lebih Arab Saudi akan berapi di sana itu. Arab Saudi. Karena apa? Karena Amerika akan menggunakan sebagai landasan militer. Kemudian pada saat terjadi antaranya serang menyerang antara Iran dan Israel, Amerika ikut serta, kemudian menyusullah nanti Cina ikut serta. Muncullah Korea Utara. Bahkan yang akan melakukan pengeboman kepada Mekah itu adalah Iran pada Mekah tadi semua. Dan ini sebetulnya kisah yang akan berulang tadi semua. Dan Abah sudah ngomong tahun lalu tentang ini semua. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, terhormat sekali malam hari ini Ngaji Roso berada di kediaman Abah Setu. Beliau baru pulang dari Balikpapan. Iya. Ya. Syukur alhamdulillah beliau terus diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Membersamai, menginspirasi, menemani teman-teman bertumbuh ya menjadi lebih baik gitu. Dan beliau memang dikenal sangat berani gitu menyampaikan sesuatu yang memang sudah waktunya untuk disampaikan barangkali. Betul. Ya. Tapi dengar-dengar habis ditelepon MUI, Bah. Dimarahin atau gimana, Bah? Oh, disupport. Oh, disupport. Saya senang kalau berarti kan mereka sudah mulai terbuka gitu kan. Masya Allah. Iya. Dan hari ini memang bukan lagi zaman dahulu yang harus manusia itu ditakut-takuti dengan, tapi justru harus dibuka wawasan hari ini. Wayahe. Tadi semua. Tapi langka loh ya. Iya. Ada orang berani buka ajaran-ajaran hakikat, di telepon MUI, disupport itu tuh sesuatu yang aneh sih. Iya. Langka dan aneh. Jadi kalau itu pasti dimarahin. Oke, Bah. Iya. Hari ini tuh masyarakat hari Sabtu dikejutkan dengan serangan Israel ke Iran, Bah. Terus kemudian bahkan Iran akan mulai mengirimkan serangan balasan ke Israel dan ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah, dan masyarakat muncul sebuah ketakutan dan lain sebagainya gitu. Pertama, apa respon Abah saat melihat berita itu? Karena dulu Abah pernah menyampaikan hati-hati Mas Hendra, air sudah nggak karu-karuan kemarin. Biasanya setelah ini ada pasangannya gitu. Pasangannya api ya. kan Nah, gitu. gimana tuh, Bah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sahabat pencinta Ngaji Roso yang luar biasa, Mas Rosi ya, dan khususnya Mas Hendra. Saya Abah mendoakan semua, khususnya Mas Hendra dan tim yang Ngaji Roso selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan terus adalah mengawal, membawa sahabat-sahabat kita kepada untuk menyadari tentang perubahan-perubahan zaman, Mas Hendra. Ya, sebenarnya bicara inilah yang Abah selalu sampaikan ke Mas Hendra adalah kesedihan bagi orang-orang yang mampu diberikan mata batin untuk menyaksikan ini semua. Maka kenapa Abah berkeliling ke seluruh Nusantara, bahkan diantaranya adalah
mendamaikan gunung-gunung. Mungkin orang-orang tuh aneh. Pertama Abah bikin acara di IKN, orang gak paham kenapa Abah bikin acara di IKN. Sekarang mereka baru kebuka gitu. Kenapa Abah bikin acara di Bali dengan sahabat-sahabat Hindu, ya. Kenapa Abah misalnya ke Rinjani, ke Lombok, ya. Demikian belum lama Abah bikin acara di Merapi, ya. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah sebuah siklus kehidupan yang berulang, Mas Hendra. Sebenarnya kalau manusia yang punya kesadaran, dia akan mengerti setiap fase itu yang pernah terjadi itu sebetulnya akan merewind. Maka sebenarnya isi Al-Quran itu sedang menceritakan rewind, kisah perjalanan manusia. Maka dalam isi Al-Quran itu adalah misalkan Adam sampai Muhammad gitu kan tadi. Nah demikian dengan kehancuran hari ini. Yang Abah selalu khawatirkan bahwa perjalanan di tahun 2025, 26, 27 ini adalah merupakan gerbang baru yang mana terjadi adalah sesuatu yang kata Abah dunia tidak baik-baik saja tadi semua. Bahkan cikal bakalnya adalah burung ababil itu akan muncul adalah tadi. Pasangannya air adalah api. Tapi tentu ababil yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu tidak, itu kan hanya istilah Allah, ya. Tapi hakikat dalam prakteknya kan berbeda. Sebagaimana dulu perang Mahabharata. Dulu perang Mahabharata itu bukan perang Mahabharata wayang sebenarnya, tapi memang real pernah terjadi dan dahsyatnya itu bahkan barangkali hari ini tidak apapun yang direncanakan Kim Jong Un itu tidak sehebat Mahabharata yang pernah terjadi dan kisah Gatot Koco itu semua. Nah hari ini bahwa rewind kejadian saat itu akan kembali terjadi. Bahkan burung ababilnya kan pernah kita live ya kata Abah, akan burung ababil membawa api. Tetapi dia adalah bukan burung, tetapi adalah besi-besi yang membawa peluru, yang memuntahkan peluru. Tadi semua. Dan ini hari ini pada saat Abah menyaksikan tadi pagi ya ada serangan dari Amerika kepada Iran. Ini artinya kalau Iran membalas, maka berarti adalah merewind kejadian yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tadi semua. Maka tapi itulah kenapa selama setahun ini Abah mengajak kepada netizen, mengajak kepada pengaji kajian-kajian baik dari Majelis Tikanul Hikam maupun Ngaji Roso adalah untuk membuka hakikat supaya manusia itu paham gitu kan tadi apa yang akan terjadi. Dan sekarang kalau kita rewind bahasan Abah beberapa bulan yang lalu sebetulnya akan mulai kelihatan tuh apa yang dikatakan itu satu persatu terjadi tadi semua. Karena segala sesuatu itu seperti merewind saja, Mas Hendra. Maka kata Abah tadi waktu Mas Hendra WA, kesedihan Abah adalah akan menyaksikan sesuatu yang kurang nikmat gitu kan tadi. Tapi ya kita harus lewati semuanya. Tetapi yang harus ditumbuhkan kenapa Abah bangun tauhid adalah tidak boleh kita ketakutan kepada apapun. Karena pada dasarnya segalanya adalah yang terjadi adalah harus terjadi kan gitu semua. Tetapi yang penting adalah kita siap secara tauhid, siap secara mental bahwa hidup adalah hanyalah kisah yang berulang tadi semua. Harusnya di sini senang, di sana senang, asal mengerti gitu kan tadi semua. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang perang hari ini, mungkin ini baru gerbang awal tadi semua, gerbang awal. Bahkan Abah menyaksikan bagaimana nanti akan lebih Arab Saudi akan berapi di sana itu. Arab Saudi. Karena apa? Karena Amerika akan menggunakan sebagai landasan militer. Kemudian pada saat terjadi antaranya serang menyerang antara Iran dan Israel, Amerika ikut serta, kemudian menyusullah nanti Cina ikut serta. Muncullah Korea Utara.
Bahkan yang akan melakukan pengeboman kepada Mekah itu adalah Iran pada Mekah tadi semua. Dan ini sebetulnya kisah yang akan berulang tadi semua. Dan Abah sudah ngomong tahun lalu tentang ini semua. Tetapi bagi kita, maka Abah persiapkan, maka selalu Abah katakan bahwa Abah itu sedang membawa kita kepada penyadaran ini supaya kita tidak kaget, gitu kan tadi. Maka doktrin-doktrin, dogma harus kita buka supaya mereka tidak terjebak dengan doktrin dan dogma yang menakutkan kepada mereka. Karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang fakta dan nyata yang akan terjadi gitu. Tidak boleh takut dengan apapun. Maka insan tauhid tidak akan takut dengan apapun. Maka kemarin ada yang bertanya ke Abah di Kalimantan, Abah itu berani, nggak takut mati. Kalau orang tidak pernah merasa memiliki hidup, masa takut mati? Saya tidak pernah merasa memiliki hidup, jadi saya tidak pernah takut mati. Inilah yang saya miliki hari ini, tadi semua ya. Itu barangkali Mas Hendra, tetapi saya tidak boleh cerita lebih jauh dulu tentang apa yang kita nanti pada saat kata Abah, Mas Hendra, mari kita live karena mungkin barangkali ada perlu informasi yang harus mereka siap gitu kan tadi semua. Nanti lihat ini jawaban dari Iran dulu nih, mau seperti apa gitu. Karena kalau seandainya Amerika sudah ini, dan saya dengar tadi ada saya juga teman di Teheran, Iran sekarang sudah persiapan. Katanya ramalannya Mas Rozi habis sahur nanti. Nah itu. Iya, karena memang sedang persiapan. Karena ini tadi sudah dimulai, ada bagian beberapa negara Arab yang ada pangkalan militer Amerika sudah diserang sama Iran. Betul, betul. Tapi gini, Bah, andai kata kemudian Mekah diserang, apa pesannya Abah untuk teman-teman kita yang travel umroh dan haji? Dan itulah dari awal kata saya, kenapa harus ke Mekah ke sana? Dari awal juga, Ka'bahnya sudah jelas di diri. Nah inilah barangkali juga, maka Abah kan sering bilang, kalau satu saat Ka'bah itu dibom, kamu nggak usah takut. Tadi semua. Tadi, karena itu hal perkara yang sebetulnya ada seorang ulama yang mengatakan satu saat itu akan dibom, akan dihancurkan. Dan hari inilah waktu itu yang mereka katakan itu. Dan Abah sudah melihat itu akan terjadi. Gitu. Jadi hajinya ya memang sesuai dengan obrolan kita, nggak perlu ongkos, nggak perlu ngejual tanah sebetulnya. Dari karena awal. udah punya Ka'bah sendiri-sendiri Lah iya. di dalam diri. Makanya Abah jelaskan tadi malam waktu live di Kalimantan. Firman Allah itu dalam Al-Quran itu hitopnya jelas. Saum kepada orang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi untuk hal yang kepada orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu misalnya. Tapi haji itu adalah walillahi ala nas. Wa'adin pinnas, artinya haji itu berarti kepada seluruh manusia. Kalau ke seluruh manusia berarti bukan ke situ gitu kan tadi. Karena kalau ada satu titik tempat yang dijadikan tempat Tuhan, mustahil Mas Endra. Iya, Pak. Tidak adillah kepada Tuhan itu. Ini harus dipahami tadi semua. Jangan menempatkan satu titik seolah-olah epicentrum Tuhan, kemudian diglorifikasi tempat itu sebagai tempat Tuhan. Nah inilah yang menjadikan penyimpangan. Tadi sesungguhnya harus dipahami oleh orang-orang kita sekarang. Bagi Abah mau dibom besok juga ke Abah nggak ada masalah. Tapi bagi umat Islam yang lainnya, kan Nah itulah makanya Abah sudah ajarkan dari awal, jangan terpaku di situ. Karena tadi maka itulah baginda Nabi mengajarkan kenapa dalam segala perkara berkaitan hakikat jangan cari keluar dari diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan keluar dari diri akan nyasar. Ka'bah keluar dari diri, pasti nyasar. Allah keluar dari diri, akan nyasar. Karena segala yang keluar dari diri akan bisa ditunjuk. Dan dalam ilmu tauhid, segala yang ditunjuk musyrik. Tuh. Jadi kalau ada anggapan Mas Rendra pergi ke Mekah itu lebih dekat pada Allah, berarti. Nah itu udah musyrik. Gitu kan tadi. Nah inilah sebetulnya adalah hal yang baik dari Tuhan agar manusia kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Gitu kan tadi. Yang jadi persoalan itu ketika kemudian teman-teman yang berangkat ke sana semuanya, yang bayar tidak murah, itu adalah dia hanya menyangka, dia menganggap bahwa Allah itu hanya bisa ditemui ya di depan Ka'bah itu saja, gitu kan? Iya. Sehingga mereka
seolah-olah terkesan menyembah Ka'bah dan menyembah Hajar Aswad. Itu kan dikritik juga di dalam buku Menjadi Haji Tanpa Berhajinya Pak Agus Mustafa. Iya. Nah, Iya. yang dilakukan Abah adalah menyadarkan kita semuanya, gitu ya. Ya seperti keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga. Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, oh ini pasti dari gitu. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Nah inilah yang hal-hal yang kayak begini sehingga orang percaya sorga itu di sono kan gitu. Nah ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Jadi dan Allah pun dalam Al-Quran selalu afala taqilun, afala yatafakkarun, apa. Ini sekarang ini akalnya nggak tahu taruh di mana kan gitu tadi semua. Logika beragama. Maka itulah para ulama-ulama termasuk Aristoteles membuat kaidah mantik kan tadi semua. Itu kaidah mantik itu harusnya digunakan untuk logika berpikir tadi semua. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah sekarang setelah kita kalah perang salib itu kayaknya akal orang Islam itu dibunuh sudah. Kita harus menerima saja doktrin dan dogma. Sementara kehidupan ini kata Abah segala perkara yang tagoyur yang harus berubah. Makanya kata Abah, kenapa manusia sekarang masih selalu ingin kembali masa lalu? Padahal Abah tadi malam live, harusnya Ramadan ini Mas Hendra merubah. Di awal Ramadan itu dari kijang kotak menjadi kijang Zenith hybrid. Nah itu, apa masih mau Mas Rojik masih naik kijang kotak? Enggak. Dulu waktu Abah kecil L300 itu gagah. Tapi sekarang udah dia Mi'raj menjadi Pajero. Ini orangnya masih otaknya masih L300, tapi pengen naik Pajero. Inilah yang sebenarnya bahwa ada bagian yang memang mutlak harus tagoyur berubah. Dan manusia itu wajib berubah. Tadi semua. Kalau nggak berubah ya berarti tidak ada peralatan live ini semua. Tadi semua. Handphone hampir tiap tahun diganti ya Pak ya. Nah, iya. Tapi isi pikiran nggak pernah diperbaharui gitu ya. Betul, ini Mas Hendra. Dan ini sebetulnya kalau Abah melihat dan sekarang sudah menemukan jawaban memang by design. By design. Setelah kita perang salib, ijtihad ditutup, manusia tidak boleh lagi berpikir, udah terima saja. Nah inilah. Maka kenapa Mas Hendra saksikan kerusakan di seluruh negara Islam, Afghanistan, Suriah, Libya, Indonesia. Kalau seandainya hari ini nggak ada ngaji Roso misalnya gitu, kita sadarkan penyadaran tentang berkehidupan, beragama, beriman, bertauhid. Kita ini adalah manusia-manusia purba yang hidup di realita zaman ini. Tadi semua, ya. Tadi kata Mas Hendra. Bagaimana mungkin hari itu kita udah menggunakan video call tapi otak kita masih menggunakan Morse. Nah itu kan tadi semua, ya. Yeah. Bagaimana mungkin hari ini kita perang dengan drone di otak kita babu runcing. Logikanya nggak bisa. Betul. Maka maaf ya karena barusan juga saya bicara dengan mereka tentang haji tadi. Ini masalah dam lagi rame sekarang. Kan sebetulnya Indonesia itu kalau haji itu kebanyakan adalah haji tamatu. Tamatu itu karena mendahulukan umroh maka wajib bayar dam. Satu kambing. Dulu zaman Abah masih jadi orang tertutup, masih kafir, masih jadi pembimbing haji. Sekarang Abah udah iman tadi semua. Dulu Abah pembimbing haji masih kafir, masih tertutup gitu. Itu duit dam. Itu sebetulnya kan setiap jemaah itu yang kita bawa itu wajib menyembelih 1 ekor. 1 ekor kambing. Itu yang disembelih di bawah itu cuma 1 ekor saja, sisa dikantongin itu. Nah, hari ini ada wacana saya dengar tadi dari orang Depok yang tadi orang MUI yang nelpon Abah. Yeah. Ini Bani harus dibicarakan nanti kan saya bilang ada Mas Hendra nih di sini. Boleh ini dibicarakan dam katanya gitu kan tadi semua. Ada wacana Depok itu damu diambil di sini. Tadi semua tuh. Ini makanya sudah makin nyata lah haji itu bisnis. Hanya bisnis tadi semua ya. Bisnis yang ditawarkan surga. Surganya yang nanti. Iya. Tadi semua tadi.
Inilah. Jadi nanti saya dengar wacana nih, lagi ada wacana dari Devag itu dam mau ditarik di sini. Artinya kalau bayangkan kalau jemaah berapa? 200.000 kalikan 1 ekor domba, kalikan 2.000 ringgit, 2.000 real. Berapa duit tuh Mas Hendra yang akan ditarik Devag? Wih, Coba. Ngeri ya. Kan ini udah permainan tadi semua. Maka itulah saya berhenti jadi pembimbing haji tadi semua. Saya berhenti. jadi pembimbing haji merasa masih kafir ya? Ya. Bah, aku dulu pernah dikasih tahu sama orang kejawen yang memang dia senangnya laku tirakat, Bah. Ya. Mas Hendra nanti jangan kaget ya kalau Ka'bah itu runtuh. Nah, apakah yang dimaksud rewind tadi Abah juga melihat itu? Ya. Karena kalau manusia itu mengerti tentang sejarahnya adalah itulah berhala yang tersisa. Sebenarnya gitu kan tadi. Berhala yang tersisa. Dan manusia masih nyembah berhala. Dan lucunya kita menuduh orang Hindu, orang Buddha, orang apa ada penyembah berhala. Kita buang sampai halaman aja. Haji Halimah sampai Halim balik ke rumah. Haji Mansur halaman pun digusur untuk pergi ke sono. Ya ampun. Sampai sana hanya untuk nyembah berhala. Tadi semua. Nah inilah. Sampai Ka'bah pada diri. Sampai dia lupakan. Padahal Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskat. Miskat itu dada. Dada di sini. Jadi manusia itu sekarang kehilangan Ka'bah. Tadi. Kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duri. Maka tadi kehilangan kebahagiaan. Karena qalbul mu'min baitullah. Inilah yang Abah suruh dengan kaf, ha, ya, ain, shad. Inilah yang disebut saum Maryam tadi semua sebetulnya. Maka bicara saum itu sebetulnya adalah yang paling hebat itu Maryam. Makanya kata saum itu hanya satu saja di Al-Quran dan itu kepada Maryam tadi semua. Pada saat dia mengunci adalah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, menjadikan dadanya sebagai baitullah. Padahal Qur'annya sudah mengatakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Makanya sekarang orang Islam kehilangan sajarah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau la. Nurun ala nurin. Malah dia ke sono. Buang duit lagi. Nah ini, maka hari ini barangkali orang Depag nonton tadi semua. Tolonglah, kalaupun ini masalah dam ini jangan dijadikan permainan tadi semua, ya. Karena kita ini hampir semua haji tamatu. Haji tamatu itu wajib dam karena mendahulukan umroh daripada haji.